Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kembali kita ketemu lagi pada sesi berikut ini mengenai pada kali ini kita akan coba diskusi tentang production planning inventory control dalam Lean production system. Konsep Lean secara umum adalah bagaimana upaya dalam kegiatan produksi itu bisa menekan seminimum mungkin pemborosan atau mudah, ya baik waktu, space atau area, people atau orang, inventory, modal dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya diharapkan bahwa bisa mencapai efisiensi produksi, yaitu bagaimana membuat produk yang bermutu, lebih murah dan waktu yang lebih cepat, artinya untuk mendapatkan satu produk itu lebih cepat. Maka itulah secara umum dari Lean Production System. Secara strategi dari Lean Production itu adalah pertama adalah bahwa harus ada payungnya, itu bagaimana proactive leaders, ya kan. Jadi leader tuh punya 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 peranan penting di dalam konsep strategi Lean Production. Nah, di job metode umpamanya kita bagaimana eh, memaksimalkan penggunaan atau tenaga kerja, mesin dan material. Dalam konsepnya, dalam job method tuh ada JIT, ada Jidoka, ada TPM, ada batch reduction, ada pull atau Kanban system. Kemudian di job instructionnya juga menjadi punya peran penting bagaimana membuat standar kerja, ya kan, menstandarisasikan pekerjaan, ya kan gitu. Yang mungkin ada konsepnya standarisasi pekerjaan, visual control, ada 5S, ada plan layout, ada value stream mapping umpamanya. Nah, kemudian berikutnya ada job relation. Bagaimana mengutilisasi potensi-potensi produktivitas pada tenaga kerja. Dan pada akhirnya ini harus didasari pada perubahan kultur. Jadi diharapkan ini bukan sebuah teori, tapi ini akan menjadi kebiasaan, menjadi kultur, ya kan, yang harus dilakukan oleh orang-orang yang terlibat di industri manufaktur. Nah, lalu langkah kunci dalam lean production. Ya, kita lihat kuncinya secara bertahap pada akhirnya kan bagaimana semua pemborosan akan diminimal. Nah, dengan cara apa? Yang pertama adalah mungkin mengimprove quality. Dan ini harus dilakukan secara kontinu. Mengeliminasi atau menurunkan semua hal-hal yang tidak punya nilai tambah, tidak yang akan mengarah kepada pemborosan. Menurunkan waktu, menurunkan biaya, ya kan? Dan ini yang diharapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pelaksanaan lean production. Oke, kalau kita kaitkan dalam konsep lean ini pada pilar dari Toyota Way, ini adalah satu referensi yang luar biasa, bagaimana bisa kita jadikan sebagai pedoman basic kita, yaitu di dalam Toyota Way itu ada dua pilar. Yang pertama adalah yang disebut dengan continuous improvement. Yang kedua adalah human respect. Continuous improvement itu artinya gini, bahwa tidak puas pada kondisi sekarang, jadi terus melakukan perbaikan dan selalu mencari nilai tambah yang lebih tinggi dengan melakukan kaizen secara terus menerus. Nah, yang kedua adalah human respect, artinya menghormati stakeholder secara keseluruhan karena pertumbuhan karyawan berkaitan dengan pertumbuhan perusahaan. Nah, di dalam continuous improvement itu ada challenge, kaizen, genzi, genbutsu. Kemudian kalau dalam human respect itu apresiasi dan teamwork. Nah, di dalam pilar tersebut kita lihat ada just in time, salah satunya prinsip dasarnya ada proses mengalir, menentukan waktu atau tag berdasarkan permintaan, menggunakan konsep pull system dalam proses produksinya. Kemudian ini satu contoh saja, alat dan metode di periode siklus, orang multi skill, equipment layout dan lain sebagainya. Ini salah satu pilar
yaitu dengan menggunakan konsep just in time. Oke, berikutnya adalah bagaimana proses mengenai sistem tarik dan sistem dorong. Nah, yang menarik dari sistem dorong itu adalah bagaimana kita membuat produk sesuai dengan kebutuhan. Artinya kita akan terhindar dari biaya stok atau biaya inventory karena kita akan membuat produk sesuai dengan yang diinginkan untuk proses selanjutnya. Nah, namun kita lihat bahwa kalau kita mau melaksanakan konsep just in time atau proses tepat waktu, memastikan kondisi bahwa orang siap, barang siap, mesin dan metode semua sudah siap. Ya, bagaimana memastikan kondisi siap produksi? Ya, secara orang, kesiapan orang. Pertama, konfirmasi penanganan dan laporan kondisi kesehatan dan absensi, bahwa orangnya dipastikan hadir dalam kondisi baik. Kedua, memastikan dan menangani kesesuaian proses dan skill. Artinya orang yang akan bekerja itu sudah sesuai dengan proses dan keahliannya. Yang ketiga, bagaimana mendidik SDM secara terencana. Artinya job rotation. Artinya bisa mendidik orang tuh melalui job training dengan melakukan rotasi pada orang-orang tertentu. Oke, berikutnya bagaimana memastikan kondisi siap produksi dari sisi barang. Bahwa ya harus menanamkan budaya 4S. Dan 4S itu sudah menjadi budaya, bukan lagi sekedar tatanan dalam teori saja. Lalu tidak ada barang-barang yang tidak berguna atau barang-barang reject mungkin yang ada di dalam land. Nah, kemudian memastikan 4S diterapkan di area kerja. Kemudian konfirmasi keberadaan barang di area kerja. Ya, barang dan tool artinya jumlah barang dan tool yang tersedia sesuai dengan yang akan digunakan. Berikutnya, bagaimana memastikan kondisi siap produksi dari sisi metode. Ya, pertama metode apa yang digunakan untuk sharing informasi antar shift karena ini menjadi hal penting. Kemudian bagaimana metode petunjuk dan penanganan terhadap hand content. Artinya perubahan poin penting. Jika ada perubahan poin penting, bagaimana petunjuk penanganannya. Lalu kita masuk pada bagaimana tentang produk. Di dalam konsep logistik manajemen itu adalah siklusnya adalah perencanaan produksi, kemudian penjadwalan produksi dan pengendaliannya, kemudian perencanaan peralatan dan material, perencanaan tenaga kerja, penganggaran biaya dan pengendalian biaya, kemudian manajemen persediaan dan kontrol, kemudian analisa performa produksi. Itu kira-kira siklus dari logistik manajemen. Yang pertama, bagaimana peran forecasting? Yang pertama yang harus dilakukan dalam kegiatan produksi itu adalah forecasting atau peramalan. Yaitu di mana ini adalah konsep dasar, ilmu dasar bagaimana tentang memprediksi produksi di masa yang akan datang. Dan hasilnya nanti merupakan basis dari semua tahapan pada perencanaan produksi. Proses peramalan dilakukan dari level agregat atau produk family. Nah, hierarki produk biasanya seperti ini. Pertama tipe dulu, kedua produk family, berikutnya baru item atau produk akhir individual yang digunakan oleh konsumen. Nah, biasanya hierarki tersebut dimulai dari produk family karena bila sebuah pabrik membuat lebih dari satu jenis tipe, maka operasi perusahaan itu akan menjadi sangat kompleks. Pengelompokan sejumlah item ke dalam sebuah produk family dilakukan dengan teknik grup teknologi atau GT atau cellular teknologi. Aggregate planning adalah dimulai dari bagaimana tujuan, kemudian basicnya, kemudian apa perannya, kemudian analisis dilakukan. Ini teori, kita lanjutkan saja. Lalu perencanaan produksi. Perencanaan produksi itu pertama bahwa kita harus dengar dulu voice of customer. Apa yang disampaikan oleh customer biasanya ke marketing, lalu marketing akan menyampaikan data-data ke
PPIC atau ke production controlnya, dengan arti melihat order, production planning proposalnya, cek kapasitas produksi, kemudian baru turun ke SOP, lalu produksi, lalu ke produksi. Biasanya produksi itu mulai dari jadwal harian. Oke, secara flow dari demand dan supply proses adalah mulai dari order, ya kan, kemudian sampai kepada produksi, kemudian startnya mulai dari sales, terus making produksi planning, rencana pembuatan, cek kapasitas, cek product planning proposalnya, cek produksi instruksinya, kemudian product planning, dan selesai. Nah, rencana produksi versus dari kapasitas. Nah, ini ada beberapa definisi atau beberapa istilah sebetulnya. Dalam kegiatan produksi itu adalah, pertama mungkin level pertama adalah bagaimana produksi bisa terpenuhi, ya kan gitu, tapi dengan lembur yang sangat maksimal. Artinya lembur dilakukan baik pada hari kerja biasa ataupun hari libur. Di level kedua, mungkin target produksi dalam bulanannya dicapai dengan tambahan lembur di hari-hari libur saja. Nah, di level ketiga adalah produksi bisa dicapai ya dengan jika dilakukan lembur, ya kan. Dan mungkin yang paling bagus adalah mungkin secara efisiensi adalah ya produksi dicapai dengan lembur sesedikit mungkin, ya kan. Ya, dan itu hanya ada land tertentu saja, dan ini dilakukan lembur mungkin pada kasus-kasus tertentu saja. Nah, itu mungkin ada 4 level atau gambaran dari bagaimana perencanaan produksi versus kapasitas produksi. Nah, lalu bagaimana tentang production scheduling dan kontrolnya? Ya, ini yang kita lihat bahwa pertama adalah menjadi pedoman kita adalah production planning proposalnya. Kemudian kita lihat produksi bulanan, monthly productionnya, kemudian diturunkan menjadi production planning, kemudian melihat waktu kerja, kemudian melihat overtime-nya, dilihat ini tergantung sama overtime-nya atau lemburnya, kemudian diturunkan menjadi daily production atau produksi harian dengan melihat work order sheet-nya atau SPK-nya, ya kan. Kemudian bagaimana kontrol produksinya? Kontrol productionnya bisa menggunakan berbagai hal, ada andon dan lain sebagainya. Dan kemudian bagaimana pemerataan kerjanya? Oke, itu yang harus dilihat pada production scheduling dan kontrol. Nah, lalu ada beberapa contoh kontrol dari production control tools. Ya, kita bisa menggunakan andon, bisa menggunakan pacemaker, dan ini adalah termasuk visual management, ya kan. Bagaimana ini cara sederhana, walaupun mungkin implementasinya mungkin nanti diimplementasikan dalam bentuk digital dan lain sebagainya, itu lain masalahnya. Tapi ini adalah salah satu contoh yang paling sederhana untuk membuat production control. Nah, kemudian bagaimana dari sisi material dan tools, equipment planning, ya kan gitu. Ya, tadi ada umpamanya ada direct material, kemudian ada tool dan equipment. Kalau direct material, pertama kita lihat dulu part listnya, apa saja sebetulnya di dalam listnya. Kemudian kalau dalam tool dan equipment itu ada bill of material, ada master materialnya, ada kanban sistemnya, kemudian ada alat transportasinya yang digunakan, alat transportasi dan handling materialnya seperti apa, ya kan.
Kemudian dari sisi manpower planning yang menjadi eh, basic perencanaannya adalah mungkin kita lihat dulu volume produksinya, unit per tahunnya berapa, atau kondisi produksi per shift, per hari, per jam, hari per jamnya. Kemudian bagaimana target efisiensi. Jadi efisiensi itu kalau bisa kita buatkan target efisiensinya. Kemudian eh, hari kerja dalam setahun, kemudian take time dan cycle time-nya itu yang harus kita buat perencanaannya. Lah Yamazumi Chart yaitu ada satu upaya untuk melihat perbandingan waktu, ya kan, dari waktu apa man hour team, ya kan gitu, sehingga pembagian kerja tiap member seimbang. Artinya mana pembagian pekerjaan yang dipekerjakan oleh orang, oleh mesin dan lain sebagainya. Nah, ini adalah grafik bagaimana waktu kerja, waktu kerja ideal untuk pada member pada member, yaitu di dalam kerja member seimbang dengan batasan waktu kerja. Ya, oke. Selanjutnya kita bahas akan mengenai konsiderasi. Pertimbangan penting dalam kegiatan manufaktur itu adalah pedomannya adalah 3MU. Muda, murah, muri. Bahwa di dalam kegiatan operasional perusahaan itu pertama tidak muri. Artinya tidak muri artinya tidak memaksakan beban baik pada manusia atau pada equipment di luar kemampuannya, karena ini akan menjadi tidak efektif. Kemudian muda, artinya muda itu dia akan menghilangkan semua pemborosan atau semua segala sesuatu yang tidak ada nilai tambahnya itu harus dihilangkan. Ya, kalau muda itu ada 7 muda, ya kan gitu. Muda itu ada 7, ada eh, transportasi, inventory, motion, waiting time, over process, over produksi, dan defect. Itu ada muda itu adalah hal yang paling banyak dalam kegiatan industri yang harus menjadi pertimbangan, dan itu harus secara bertahap, secara terus menerus harus dihilangkan. Kemudian murah, murah itu artinya fluktuasi, artinya ketidakteraturan, ya kan gitu. Ketidakteraturan juga akan menyebabkan pemborosan pada aktivitas di manufaktur. Nah, kemudian bagaimana tentang cost control? Bagaimana tentang eh, pengawasan biaya? Nah, biaya itu biasanya ada di faktor labor cost, ada di consumable cost, ada yang terkait dengan indirect material atau reject cost, atau di energi, kemudian di direct materialnya juga gitu. Itu biasanya biaya-biaya yang harus terus dilakukan pengawasan. Nah, kemudian kita masuk ke manajemen inventory dan kontrol. Ya, biasanya seperti ini, itu ada kalau kita punya CKD part atau itu mesti dilihat juga tentang bagaimana sistemnya, first in first out-nya. Ya kan, karena akan menimbulkan untuk produk-produk tertentu, barang-barang tertentu harus ada sistemnya, ada metodenya, bahwa first in first out, orang yang pertama masuk harus yang pertama keluar. Kemudian itu kalau CKD juga barang-barang lokal juga seperti itu. Perlu kita perhatikan schedule-nya, ya kan gitu. Kanban sistemnya dan lain sebagainya. Itu kira-kira untuk inventory-nya. Nah, ada beberapa model, ada progress line, ada dalam proses operasional seperti ini ya. Itu ada progress line, itu umpamanya area pengiriman, parting area, ada progress line area, kalau ada grouping areanya, ada posting. Ini biasanya untuk progress line, untuk kalau kalau umpamanya part atau materialnya sudah sangat besar, ini dilakukan dengan progress line. Nah, lalu apa progress line basic konsepnya? Itu adalah dalam konsep Kanban tanpa progress line. Ini adalah satu contoh
bagaimana tanpa progress line dan dengan progress line. Ya, ini ada satu contoh, umpamanya kalau dengan progress line delivery part dari supply rack vendor langsung posting ke PC. Sedangkan kalau dengan progress line, part dari vendor dibagi sesuai kebutuhan produksi di progress line dan supply sesuai dengan kebutuhan produksi. Nah, ini beberapa contoh juga yang mungkin agak lebih jelas, ya kan gitu. Jadi kita lihat urutan barang dari privat dari vendor menuju ke area-area di mana barang itu akan dikerjakan atau akan diproses berikutnya. Nah, kemudian delivery system. Nah, ada istilah yang disebut dengan make run, ya kan gitu. Make run tuh artinya ya sebetulnya make run ini seperti belajar. Jadi bisa satu kali dalam perjalanan, tapi melalui beberapa rute, ya kan gitu. Ya kan? Jadi tidak melakukan proses pengambilan barang tuh hanya dari pabrik menuju satu tujuan balik lagi ke pabrik, tapi dia bisa melakukan pengambilan barang beberapa item langsung sekaligus diambil barangnya, dan ini akan lebih hemat. Oke, ini kita lihat perbandingan bagaimana sistem lama dan sistem yang baru yang make run. Jadi sistem lama itu hanya ya ngambil barang satu tujuan kembali ke tujuan awal. Sementara kalau sistem yang baru make run itu adalah kali berangkat dia seperti belajar, bisa ngambil beberapa barang ke beberapa tujuan dan dia akan kembali setelah berjalan ke beberapa tujuan. Nah, kemudian ini sama kalau pakai cross dock system, yaitu bisa saja punya depo, ada gudang induk, ada gudang transit ya, yang sebetulnya ini lebih mengefisiensikan dalam proses delivery-nya atau logistik sistemnya. Nah, lalu bagaimana mengawasi benda atau alat yang sederhana? Ini adalah kontrol stok yang paling gampang dan paling sederhana adalah beberapa model seperti ini ya kan gitu. Ya, artinya kita menyiapkan tempat ya sesuai dengan ukuran benda yang biasa disimpan di situ, tempat umpamanya kita. Kemudian kalau dia ada barang yang di luar dari tempat itu lebih mudah dilihat. Jadi ini untuk salah satu metode untuk mempermudah melihat tidak normalan. Nah, atau bisa dibuat juga secara mengalir dengan conveyor ya, sehingga ada batasnya jumlah maksimalnya berapa. Jadi kalau jumlah maksimalnya ada 5, kemudian ada barang yang tidak ada di nomornya lebih kapasitas, berarti conveyornya sudah melebihi kapasitas. Itu contoh-contohnya. Nah, ada juga menggunakan disebut dengan model bin ya, 2 bin dan model come up ya. Seperti ini. Ini adalah alat kontrol yang paling mudah diterapkan dan ini hal yang sederhana tapi sangat bermanfaat. Ini untuk pengendalian pengontrolan part di dalam pabrik. Kemudian bagaimana dengan production performance? Jadi monitoring board. Ini adalah satu hal yang penting juga dalam kegiatan produksi. Artinya kita perlu membuat visual management, membuat informasi sebanyak mungkin dan semudah mungkin untuk orang lain memahami. Ya, karena gini, monitoring board itu kalau di dalam kegiatan pertandingan itu kan menentukan mengetahui posisi menang atau kalah. Artinya begini, operator produksi itu harus tahu bahwa sebetulnya bagian saya di produksi saya ini hari ini mencapai standar kapasitas atau tidak. Ya gitu. Jangan sampai dia pulang kerja santai-santai saja
dan dia tidak tahu kalau produksi dia hari ini tidak sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Maka monitoring board ini perlu, ya kan gitu. Hanya mungkin eh, apa eh, alatnya saja, toolsnya saja yang bisa dibuat mungkin sederhana, yang penting mudah untuk dipahami. Semua informasi produksi harusnya diketahui oleh seluruh member dari bagian produksi, supaya dia tahu bahwa posisi produksi yang dilakukan itu apakah apakah tercapai atau tidak. Oke, jadi monitoring board itu menjadi hal yang penting, salah satu dari visual management. Nah, lalu kita bicara sekarang soal material. Bagaimana penyimpanan dan handling? Iya kan, tentu saja kalau material ini kan sebetulnya salah satu fungsi di dalam gudang itu adalah menerima, menyimpan. Dan menyimpan ini menjadi hal penting ya. Iya kan, biasanya kalau menyimpan tuh kita lihat karakteristik bahannya apa. Berbahaya kah? Mudah rusak kah? Bahan yang bernilai tinggi. Kemudian kita juga bisa mempertimbangkan berdasarkan kecepatan permintaan, fast moving atau slow moving, atau berdasarkan kesamaan yang dipesan, dikirim atau diterima. Itu dari sisi material. Nah, dari posisi penyimpanan ya tadi mudah diakses, tadi lihat gitu. Terus ya lebih baik kalau kita mengacu pada 5S dalam penyimpanan material. Oke, kira-kira itu gambar hal. Mudah-mudahan bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.